Nah, VW window itu sendiri sebenarnya secara keseluruhan punya 7 tipe. Ada yang panel fan, ada yang single cabin, ada yang double cabin, ada yang kombi seperti gua, ada yang orang bilangnya microbus, atau ada juga yang bilangnya sebagai deluxe. Masing-masing tipe itu sendiri ada kodenya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana caranya identifikasi kodenya itu sendiri gitu ya. Nah, yang akan gue bahas adalah orang sering banget sebutnya VW kombi gitu ya, karena di Indonesia nama yang populer itu. Tapi sebenarnya kalau di VW ini lebih dikenal dengan VW bay window. Kenapa dibilangnya bay window? Karena lo bisa lihat bahwa jendelanya lebar banget. Jadi istilah bay window itu sendiri diambil dari bentuknya yang mirip dengan jendela rumah ya. Jadi karena dia lebih besar, VW bay window ini mulai dari tahun 67. Kalau kita bicara kombi, sebenarnya dia dari tahun 40-an juga udah ada. Orang sering sebutnya sebagai Dakota. Kombi bay window ini sendiri, ini mulainya dari tahun 67 sampai 2013. Umurnya sebenarnya ada 46 tahun. Nah, kita akan bahas apa sih bedanya, ada berapa banyak tipenya gitu ya. Di beberapa tiap tahun dia suka ada perubahan gitu ya. Dimulai dari tahun 67, sebenarnya itu adalah tahun terakhirnya kombi Dakota. Kita sering bilangnya kombi Dakota, atau sebenarnya nama VW-nya itu sendiri disebut sebagai split screen gitu ya, atau split window lah. Nah, kenapa? Karena kacanya kebelah di tengah. Cuman gue nggak akan ngebahas seluruh tipe, karena gue susah untuk ngasih lihatnya ke lu sendiri. Gue akan ngasih lihat ke perbedaannya ke lu, bahwa adalah namanya VW kombi dan VW microbus gitu ya. Mana yang menurut lu lebih worth it untuk lu pakai, lu yang bisa simpulkan sendiri gitu ya. Tapi yang paling pasti buat gua adalah jangan sampai nggak VW-an gitu. Jadi kalau kita VW-an bukan seberapa rare-nya gitu ya. Untuk tipe rangka paling gampang untuk tahu bahwa ini adalah kombi atau bukan, microbus atau bukan, adalah lihat dari seri rangkanya gitu ya. Kalau kita bilang namanya adalah VIN plate gitu. Nah, ini adalah yang disebut dengan nomor rangka. Kalau di kombi lu bisa ngeliat ada di bodi belakang gitu ya. Nah, kombi itu secara tipe di VW-nya itu sendiri dia disebut sebagai Type 2. Artinya nomor angkanya itu mulai dengan angka 2. Jadi pasti di depannya selalu angka 2. Sesudah itu digit kedua adalah digit tipe mobilnya itu sendiri. Jadi dimulai dari panel fan, apakah dia kombi, apakah dia microbus, atau apakah dia deluxe gitu ya. Lu lihat di digit keduanya. Ini dia kenapa dia disebutnya sebagai VW kombi, karena kombi itu sendiri sebenarnya namanya dari bahasa Jerman yang artinya adalah combination Kraftwagen. Jadi dia adalah sebuah kombinasi antara mobil penumpang, jadi dia ada 3 baris, dan juga dia mobil barang. Makanya kenapa di depannya ini kita bisa dengan leluasa dari depan ke belakang gitu ya. Makanya itu disebut dengan nama combination. Kombi ini punya nomor seri yaitu 3. Lu harus lihat di digit kedua dari nomor rangkanya. Kombi itu secara nomor rangka dia urutannya 3 gitu. Nah, microbus itu adalah nomor 2. Jadi kalau misalkan tulisan nomor rangka lo adalah 22 artinya microbus. Tapi kalau 23 artinya itu adalah VW kombi. Fakta yang ketiga adalah lu harus melihat kapan mobil ini diproduksi gitu ya, atau mobil ini keluaran tahun berapa. Itu pun juga tertera di nomor angka gitu. Jadi kalau 233 artinya tipe 2, tipenya kombi, dan tahunnya 73 gitu ya. Kenapa bukan 63? Ya bukan, karena bay window nggak keluar di tahun 63, dia startnya 67 gitu. Berikutnya juga ada yang namanya warna, pilihan warna di berbagai negara macam-macam. Setiap negara punya yang namanya preferensi warna masing-masing gitu ya. Sebenarnya sama aja kayak mobil baru. Kenapa ada
di negara Indonesia ada mobil warnanya putih tapi di Jepang nggak ada, begitu juga dengan sebaliknya gitu ya. Nah, mobil VW Kombi salah satunya yang gue gunakan ini buat cat dengan menyerupai warna aslinya gitu ya. Kodenya adalah L11H gitu. Nama warnanya adalah Sierra Yellow. Jadi beberapa soalnya suka nanya kepada gue, sebenarnya warna yang gue pakai itu apa? Gue mengacu pada warna asli VW Kombi. Tahunnya gue nggak hafal, lu bisa cari sendiri. Masih ada apa nih mas? Dongkraknya ikut. Iya, dongkraknya. Terus ininya juga masih bener mas, ini Revin plate. Iya nih. Jadi gue lagi bersama dengan Om Fajar. Om Fajar ini penikmat VW dan apa ya, dia koleksinya menurut gua banyak sekali cerita yang menarik di belakangnya. Nanti kapan-kapan kita atur waktu buat ngobrolin kali Om ya. Siap. Tapi apa, kalau ngobrol sama Om Fajar nih selalu seru lah gitu. Jadi banyak nih mobilnya. Salah satu yang disukai ini juga Kombi double sliding yang early bay. Tapi yang kita lagi mau bahas nih tentang microbusnya yang warna hijau itu. Ini mikro. Nah, berbeda dengan punya gua Kombi, kalau ini micro. Jadi secara spek ada perbedaan gearbox juga gitu. Nanti kita cobain rasanya kayak apa. Nah, oke. Interiornya itu dibuat seperti menyerupai Kombi Deluxe gitu. Seperti yang gue bilang, banyak banget tipenya. Ada yang Kombi seperti punya gua, ada yang microbus. Ini adalah microbus yang buat penumpang. Nah, ada lagi yang di atasnya microbus, yaitu adalah Kombi Deluxe gitu. Jadi dia kayak untuk yang paling flagshipnya, yang paling bagus lah. Nah, salah satu ciri-cirinya tuh ada di sini. Bisa lihat di ada jalur udaranya gitu ya, itu sampai belakang. Nah, kondisi interior bagus gitu ya menurut gua. Semuanya berfungsi dengan normal, putaran kaca enteng, nggak kayak punya gua susah. Ini gampang sekali gitu ya. Jadi mobilnya dalam kondisi yang menurut gua siap dipakai, nggak perlu ngecat, mesin sehat banget dan mudah dibawa. Tuh ada orang bilang katanya masih ngembun tuh bagus. Jadi ininya nih intake-nya ngembun. Ini salah satu ini juga nih kesenangan nih, apa, filter karburatornya yang masih yang aslinya sesuai dengan tahunnya. Mesinnya sehat banget. Lebih enak daripada Kombi gua sih. Mungkin karena gearboxnya. Gearboxnya adalah micro ya. Tapi tadi bunyi jeduk itu karena mobil ini diceperin. Jadi lu jangan takut kalau diceperin. Akan digaransi kalau mau beli dalam kondisi ditinggiin, kita akan urusin gitu ya, nggak usah takut. Tapi kalaupun lu tetap mau dengan kondisi ceper, ya akan direkomendasikan untuk tinggi gitulah. Dan dapat juga velg aslinya, jadi jangan khawatir. Gua sempat nyobain Kombi gua itu mungkin larinya 60-80 maksimum. Gua penasaran, micro top speed lebih tinggi harusnya ya. Mungkin asumsi gue bisa di 80, 100 atau bahkan lebih. Secara nyetir sama Kombi nggak ada beda, sama. Tapi ada yang bilang karena menggunakan jok yang panjang kayak gini dengan pelat belakangnya, struktur bodi micro, konon ada yang bilang lebih kuat. Gua nggak tahu juga itu betul atau tidak gitu ya. Di awal-awal dia memang agak berat karena bukan menang di torsi. Tapi begitu lo masuk gigi 3, di ayun-ayun, jauh lebih
dibandingkan dengan kombi. Beneran nih mobil enak banget tuh. Gua nggak ada pesan sponsor ya, tapi menurut gua mobil ini enak. Remnya pakem banget. Sepertinya sih setelan ya. Kayaknya gua jatuh cinta sama gearbox Micro deh, asli. Ini gigi 3. Tarikannya RPM rendah tapi larinya bisa lebih kencang, mungkin 60 gitu ya. Jauh lebih enak daripada kombi untuk dalam kota gitu menurut gua. Enak banget, enak banget. Enak banget. Aduh. Oke, kesimpulannya gimana antara Micro dan kombi? Ya kembali lagi menurut gua sesuai dengan ininya ya, peruntukannya, bahwa Micro itu diciptain buat penumpang. Jadi secara performance untuk top speed dia jauh lebih enak dibandingkan dengan kombi gitu ya, karena rasio giginya lebih panjang-panjang. Kalau kombi kan yang diutamakan kan untuk barang, jadi torsinya dia lebih bagus gitu. Tapi kalau Micro nih enak banget buat dibawa, kita nggak effort banyak gitu, kita nggak capek. Apalagi misalkan kita nih pakai kombi hanya buat kita sendiri gitu ya, bukan buat ngangkut keluarga gitu ya. Walaupun ngangkut keluarga nanti adalah sebagai bonus. Major menurut gua nggak ada yang harus dilakukan. Bener-bener lu tinggal starter, nyala, mesin enak banget. Lu tadi bisa dengar suaranya kayak gimana. Dan bodinya pun juga kondisinya 90% oke lah menurut gua. Harusnya yang membeli mobil ini orang-orang yang memang udah tahu dia beli kombi yang sudah direstorasi adalah pilihan yang tepat ketimbang ngebangun gitu ya. Semoga ini bermanfaat videonya buat lo. Dan tujuannya satu, mau kombi, mau Micro, mau early bay, mau late bay, apapun itu pilihannya, yang paling penting adalah VW-nya tetap dipakai. Semoga jadi inspirasi lo, membuat semangat untuk tetap main VW. Dan kalau kita ketemu di jalan, kita klakson. Kita juga bisa ketemuan di sosial media, bisa follow Instagram gua ataupun di YouTube gitu ya. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman lain pakai VW juga.